guys, welcome back to my channel. Jadi di video hari ini aku akan membahas satu kasus yang cukupnya menarik. Karena di kasus ini pembunuhnya itu mendapat julukan The Happy Face Killer. So yeah, without any further ado, let's get started. Namanya adalah Keith Hunter Jesperson. Lahirnya pada tanggal 6 April 1955 di Chilliwack, British Columbia, tepatnya ada di Kanada. Keith adalah anak tengah dengan 2 saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Ayahnya bernama Les Jesperson adalah seorang pecandu alkohol dan yang sangat-sangatlah dominan. Setelah pindah ke Selah, Washington, Keith kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena Keith ini merasa minder karena memiliki badan yang super besar di usianya yang masih remaja. Saudara-saudaranya bahkan tidak membantunya ketika diejek oleh teman-temannya ya. Bahkan saudara-saudaranya tuh membantu mengejek gitu dan memberi julukan Igor atau Dia sering mendapat masalah karena berperilaku buruk, yaitu dia tuh hobinya menyiksa hewan. Dia akan menangkap burung dan anjing-anjing dan hewan liar apapun itu yang ada di depan rumah dia, lalu dia cekik sampai mati. Pada tahun-tahun berikutnya, Keith ini merasa bagaimana ya rasanya itu kalau hal ini dicoba ke manusia. Keinginannya itu terwujud dalam 2 percobaan pembunuhan manusia yang pernah terjadi ketika dia berusia 10 tahun. Dan pada saat itu dia memiliki teman bernama Martin. Nah, Martin ini selalu berbuat ulah, tapi ujung-ujungnya yang disalahkan adalah Keith. Lalu Keith itu merasa muak karena segala sesuatu yang terjadi gitu, ada masalah apapun itu, ia selalu disalahkan. Ia menyatakan niat untuk membunuh si Martin ini. Lalu kira-kira 1 tahun kemudian, di kolam renang umum, Keith berusaha menenggelamkan bocah ini sampai meninggal gitu. Jadi posisinya adalah Keith akan memegang kepala si Martin ini sampai tenggelam dan gak bisa bernafas di dalam kolam renang umum. Pada tahun 1973 ia lulus sekolah dan pada saat itu dia ingin banget masuk ke kuliah universitas, tapi ayahnya tidak mengizinkan dia karena ayahnya merasa Keith ini bodoh banget gitu, gak bisa sekolah. Keith akhirnya menikah dengan wanita yang bernama Rose. Pasangan ini melahirkan 3 orang anak dan si Keith ini bekerja sebagai sopir truk untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Beberapa tahun kemudian, Rose mulai curiga nih sama si Keith kalau si Keith ini melakukan perselingkuhan lewat telepon gitu, karena kadang-kadang teleponnya si Keith ini ada masuk dari beberapa wanita-wanita gitu yang ia sendiri pun tidak kenal gitu, yang si Rose-nya ini tuh nggak kenal gitu. Dan akhirnya ketegangan ini meningkat pada saat usia pernikahan mereka 14 tahun. Di situ Rose menggugat cerai si Keith. Lalu pada usia 35 tahun, Keith mengejar impiannya, yaitu menjadi seorang polisi. Tetapi impiannya ini tuh terputus karena Keith mengalami insiden yang menyebabkan dia itu jadi cacat. Akhirnya karena gagal menjadi polisi, akhirnya Keith kembali menjadi sopir truk. Keith segera menyadari bahwa pekerjaannya itu mendukung keinginan dia untuk menjadi pembunuh tanpa ketahuan orang-orang. Dan semua kejahatannya pun dimulai. Korban pertamanya bernama Tonja Bennett. Dia berkenalan dengan Bennett di sebuah bar dekat dengan Portland. Dia mengundang korbannya tersebut, yaitu si Bennett ini tuh ke rumahnya. Lalu di rumahnya itu sebenarnya dia pengen wik-wik guys, tapi si Bennett ini nggak mau. Akhirnya si Keith ini pun marah, lalu memukul dia dan membunuh si Bennett. Dia membuang jasad Bennett di pinggiran jalan itu beberapa hari kemudian. Dan sampai akhirnya ditemukan oleh polisi, tapi polisi tidak menemukan petunjuk arah siapa pembunuh si Bennett ini. Dan pembunuhan terus berlanjut. Tahun 1995, Keith ditangkap atas pembunuhan Winningham. Dia telah diinterogasi oleh polisi selama seminggu, tetapi mereka tidak memiliki alasan untuk menangkapnya setelah ia menolak untuk berbicara. Dan pada hari-hari berikutnya, Jesperson ini masih tetap melakukan kegiatan bunuh-membunuhnya ini. Tapi pada satu saat dia merasa dia akan ketahuan oleh polisi ya, sampai akhirnya dia melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi pastinya tidak berhasil. Ia pun akhirnya menyerahkan diri dengan harapan dia akan mendapat masa hukuman yang lebih ringan lagi. Saat berada di dalam tahanan, Jesperson ini mulai mengungkap satu-satu pembunuhan ia lakukan ke polisi. Di awal penyelidikan atas pembunuhan Tonja Bennett, Laverne Pavlinac membaca laporan berita seputar kematian Tonja Bennett ini dan melihatnya sebagai kesempatan untuk
mengakhiri hubungan kasar yang telah ia lakukan dengan pacarnya, yaitu John Sonovsky. Dia mengatur pertemuan dengan detektif, investigasi, dan memberikan pengakuan palsu bagaimana Sonovsky ini berusaha untuk memperkosa dia, membunuh dia, dan membuang tubuh Bennett. Pavlinak dan Sosnovsky akhirnya ditangkap, dan pada Maret 1990 keduanya dihukum atas perlakuannya ini. Untuk menghindari kemungkinan dihukum mati, Sosnovsky akhirnya mengaku bersalah dan ia dijatuhin hukuman seumur hidup. Sedangkan si Pavlinak itu dijatuhin hukuman selama 10 tahun penjara. Pada tanggal 7 Januari 1996, Sosnovsky dan Pavlinak ini akhirnya dibebaskan setelah Jespersen dan pengacaranya menawarkan pengakuannya dengan bukti yang meyakinkan tentang kesalahannya. Menyusul pembunuhan Tonja Bennett, karena semua perhatian tertuju pada Pavlinak dan Sosnovsky, Jespersen menulis sebuah pengakuan di dinding kamar mandi, tempat pemberhentian truk, dan menandatanganinya dengan wajah tersenyum. Ketika tulisan di dinding itu tidak menciptakan perhatian kepada dia, dimulai dengan surat setebal 6 halaman kepada The Oregonian, di mana ia mengungkapkan rincian pembunuhannya. Ia mendatangani setiap surat itu dengan wajah tersenyum. Hal ini membuat Phil Stanford, jurnalis yang mengerjakan tentang The Oregonian, itu menjuluki dia dengan julukan The Happy Face Killer. So yeah guys, that's it for today's video. I hope you like it and enjoy it. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel, and I'll see you on the next video. Bye.